Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas tentang mansurmologi. Nah, mansurmologi adalah salah satu metode memilih saham untuk dibeli dari Ustadz Yusuf Mansur ya. Mohon izin ayahanda Ustadz Yusuf Mansur, saya membahas sedikit tentang cara memilih saham berdasarkan mansurmologi. Jadi sebenarnya ada mologi-mologi yang lain ya. Misalnya ada kaisangmologi, kemudian ada bandarmologi dan seterusnya. Pada video kali ini saya akan fokus membahas tentang mansurmologi. Nah, Ustadz Yusuf Mansur memberi beberapa tips ketika kita memilih saham. Nah, menurut saya mansurmologi ini unik dibandingkan dengan metode-metode yang lain. Kenapa? Karena jika metode yang lain itu menyarankan kita cari perusahaan yang revenue-nya naik, yang revenue-nya banyak, yang hutangnya sedikit. Tapi kalau mansurmologi ini justru memilih saham dengan niat yang mulia. Jadi niatnya membantu dulu. Misalnya ketika mansurmologi ini menyarankan untuk membeli saham Garuda Indonesia. Padahal menurut metode yang biasa saya gunakan, saham ini nggak masuk nih, nggak masuk kriteria bagus lah. Kenapa? Karena hutangnya banyak, kemudian GCG-nya juga perlu dipertanyakan dan seterusnya. Tetapi menurut mansurmologi sebaiknya beli saham Garuda Indonesia. Kenapa? Karena membantu umat begitu. Kenapa? Karena niatnya itu membantu dulu. Membantu supaya Garuda Indonesia ini tetap bisa jalan, tetap bisa melayani umat, melayani seluruh penumpang dari satu kota ke kota lain. Nah, yang didapat itu apa? Pahalanya begitu. Jadi, setiap orang yang diangkut oleh Garuda Indonesia, maka investor itu akan dapat pahala, dapat berkahnya begitu. Selain Garuda Indonesia, kemudian ada juga saham-saham sektor infrastruktur, misalnya Wika, PTPP membangun jalan tol. Jalan tol itu untuk kemaslahatan umat begitu. Jadi ketika sebelum ada mansurmologi, saya juga melihat saham itu untungnya saja begitu ya. Tetapi setelah ada muncul ilmu baru ini, ternyata juga ketika membeli saham itu tergantung niatnya juga. Niatnya membantu, membantu untuk PTPP, Wika, Adikarya dan seterusnya itu membangun jalan tol. Ketika jalan tol tersebut bermanfaat untuk orang banyak, kita juga ikut dapat pahalanya begitu. Kita ikut membantu negara, istilahnya begitu. Nah, ketika kita membantu negara, membantu banyak orang, ya insya Allah kita dapat kebaikannya juga begitu. Nah, jadi pandangan mansurmologi ini seperti itu. Jadi beli saham yang utangnya banyak begitu. Kita ikut memperbaiki begitu. Ya, menurut saya sih nggak ada yang 100% benar, nggak ada yang 100% salah. Tergantung saudara sebagai investor, silahkan mandiri untuk memilih saham dengan baik begitu. Kalau menurut pendapat saya yang paling penting itu adalah money manajemennya. Seperti yang biasa saya sampaikan di video-video sebelumnya, bahwa yang saya maksud dengan money management di sini adalah kita perlu memperhatikan proporsi berapa persen dari dana kita yang akan dibelikan saham. Well, stock pick penting, tetapi money management ini juga sangat penting begitu. Artinya ketika kita punya uang 1M, ya yang dibelikan saham itu 500 juta saja lah, atau 50%. Atau kalau saudara sangat yakin, boleh dibelikan 700 juta atau 70%-nya. Nah, 30%-nya ini, sisanya ini buat jaga-jaga. Kenapa? Karena kita nggak tahu kapan market crash itu akan terjadi. Dan saat market crash terjadi, itu peluang yang sangat baik untuk membeli saham. Nah, ketika market crash terjadi, kita masih punya sisa dana untuk cadangan tadi berupa cash atau dalam RDPU, itu bisa digunakan untuk average down begitu. Karena
saya lebih condong untuk menyarankan konsepnya itu investasi dalam jangka panjang. Jadi sisa dana dalam bentuk cash ini sangat penting. Kenapa? Karena ya cash is the king gitu ya. Demikian video saya kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.